Halo, Hai. kali ini kita ada di konten di Cosplay. Di sini kita akan berkenalan dengan Kak Edlin sebagai cosplayer. Oke. Jadi aku akan ngasih beberapa pertanyaan, ya semacam talk show singkat lah. Tapi kita intinya kenalan aja sih Kak. Coba kenalin diri. Halo, nama aku Frances Edlin dan aku seorang cosplayer dan juga content creator. Gitu doang. Sekarang statusnya itu doang. Ah. Mau nambah apa lagi? Apa? Penyanyi bisa wira nggak? swasta. Penyanyi Suka bisa. cover lagu. Apa lagi ya? Banyak kan nanti di itu ya. Palu gada. Karena banyak di. Oke, kan aku beberapa kali ketemu cosplayer ya. Iya. Mereka banyak banget yang sebenarnya ngefans sama kakak. Emang iya? Iya mereka banyak yang ngefans sama kakak karena kakak tuh senior di skena percosplayan. Oh, karena udah tua. Enggak, sebenarnya tua pengalamannya sih. Wih, mantap. Tua pengalamannya. Coba cerita dulu gimana awal mula kakak cosplay. Sebenarnya aku udah tahu cosplay dari 2004. 2004 itu aku kurang lebih masih 8 tahun lah. Taunya doang, karena Oh, waktu aja. itu ada Anime Monster kan majalah. Iya. Ngeliatin ada event, cuman kan zaman-zaman itu masih SD nggak ngerti lah gimana bikin kostum, Benar. gimana nyari kostum juga, ke penjahit juga nggak ngerti gitu kan. Minta ke orang tua juga mereka bingung gitu kan, maksudnya gimana bikinnya gimana dari kartun-kartun. Tapi memang sudah suka nonton anime dari TK, anime atau nggak baca komik dulu. Itu memang dari TK, tapi baru mulai beneran cosplay itu tahun 2010. Baru beneran cosplay Iya, 2010. 2010 karena saudara ada yang cosplay, mereka ngajakin. Jadinya kayak, oh ternyata gini toh caranya gitu. Itu SMP jelang SMA lah ya. Ya SMP-an, SMP 1, SMP 2 gitu lah kurang lebih. Iya. Pertama kali kostumnya apa? Pertama kali kostum tuh antara Lolita atau dari Shinigami no Balat waktu itu. Sini Mino Balat. Itu komik tapi ada anime juga, tapi cuma nggak terlalu terkenal sih. Jadi Iya. Gak terlalu terkenal tapi kakak berani cosplay itu kenapa? Karena tertarik aja. karena suka aja. Karena suka Mana aja. mana zaman dulu mana kepikiran sih ini lagi terkenal cosplayin gitu. Orang yang cosplaynya dikit, Iya. bener-bener suka-suka kayak mau cosplay apa ya terserah gitu. Tuh event pertama apa kalau boleh tahu? Event pertama Kelapa Gading kalau nggak salah. Kelapa Gading Event di Mall Kelapa Gading. apa ya? Udah nggak inget sih namanya Aku sih. juga. Nggak inget. Berarti kayak ikutin Japan Matsuri atau Energy juga nggak? Iya, dulu tiap tahun lah. Tiap tahun. JJM sih nggak terlalu sering, beberapa kali. Tapi kalau Enichi-sai dulu nyaris tiap tahun. Tapi waktu itu masih jadi cosplayer yang jalan-jalan aja berarti? Kalau Enichi-sai kebanyakan aku jalan-jalan aja sih. Paling mentok jaga booth doang. Oh iya, Atau kayak MC dulu pernah sekali. aku juga datang Energy dulu 2000 berapa ya? 2000 berapa nih? 2012, 2013. Salah satu dari itu kalau nggak salah aku MC deh. Oh iya, Kayak 2012 aku MC. Oh iya? Kalau nggak salah. di malam terakhir kan ada Bunkai Matsuri, udah deh, yang apa namanya? Kembang api. Oh iya, sama ini juga. Sama yang gini-gini apa lah. Udah lama banget. Berarti mulai cosplay 2010. 2010. Cosplay secara profesional kira-kira sejak kapan? Kayaknya 2012, 2013 deh. Baru juga 10 tahun lah ya. Berarti itu udah mulai menyiapkan kostum yang lebih proper dan Mungkin karena emang aku orangnya dari dasarnya lumayan perfeksionis, jadi dari Iya, dulu iya. juga kalau misalnya mau bagus ya harus bagus gitu. Iya, Kalau aku iya. suka karakternya terutama ya. emang kakak mulai naik karena momen apa tuh? Mungkin nggak ada kayak satu momen yang kayak emang bikin duar banget, cuman aku waktu itu sempat jadi maid cafe untuk Apa? maid cafe buat yang mau bikin maid cafe waktu itu cosplayer official Reon. Terus kayaknya emang ya naiknya pelan-pelan aja sih jadi brand ambassador. Terus mungkin kayak nyanyi-nyanyi juga kan waktu itu juga sempat ngidol audisi JKT. Jadi kayak emang kalau gak ada aja gitu, apapun yang bisa dilakuin lah. Kakak udah nyebutin tadi ya. Sebenarnya banyak yang terinspirasi jadi cosplayer gara-gara Reon itu kak. Oh seriusan? Beneran aku. Nice dong. Jadi katanya kalau aku tanya siapa cosplayer yang menginspirasi, rata-rata mereka bilangnya kayak cosplayer Reon itu. Pun-pun, Iya. ya. Sama Cedelin. Dan selain Reon, kakak juga terkenal pernah gabung di Grup Idol ya, hitungannya ya? Oh iya, sama iya. Japanese Station Navigator atau JS Navi. Sebenarnya JS ini sendiri bukan grup idol. Jadi yang sebelumnya memang mereka bikinnya grup idol, cuman kayaknya nggak terlalu works. Orang-orangnya kayak punya kesibukan masing-masing, jadi mereka bikin Japanese Station Navigator as kayak mirip sama talent untuk Japanese Station deh. Jadi kita nggak perform rame-rame,
Dan ujung-ujungnya malah aku sama Dona yang bikin subunit sendiri waktu itu Heart Ribbon. Oh iya. Kemarin di RO juga sempat itu lagi kan? Iya itu aku udah 3 tahun gak ketemu. Udah 3 tahun. Oh udah 3 tahun gak ketemu Dona? Udah lama banget. Oh, fotonya masih hafal ya? Masih. Mau coba nggak? Gak ada Donanya. Oh pas dirian? Ikutan juga. Aku nggak hafal. Kita cuma bilang Hato. Apa? Hato. Ribbon gini, oke? Sama aku gini nih. Iya, jadi kakak bilang Hato terus ribbonnya begini gitu, oke? Aku yang Hato, kakak yang Ribut. Hatonya barengan. Hato. Kalau nggak kakak namanya siapa? Aku Ilham. Gitu. Halo, namaku Ilham gitu. Bisa nggak? Bisa. Halo, namaku Edelin, ntar baru Hato Ribbon. Fotonya barengan, Ribonnya barengan. Iya, ribbonnya tapi ntar begini, oke? Duluan. Halo, aku Ilham. Halo, aku Edelin. Hato Ribbon. Yoroshiku onegai. Yoroshiku. Gak sadar umur ya? Flashback kah? Flashback gak sadar umur. Gak sadar umur. Kayak kita seangkatan sih sebenarnya. Dari Vietnam itu kakak apa namanya? Bisa dibilang senang nyanyi lah. Sejak saat itu. Enggak, aku emang senang nyanyi dari SD. Jadi sebelum aku cosplay sering lomba-lomba gitu dulu. Iya, Tapi iya. ya anak kecil lah biasa. Sampai akhirnya bisa difasilitasi sama Jazz Navi lah, bisa dibilang gitu ya. Sebenarnya fasilitasnya juga ada. Oh enggak juga? Enggak. Itu kita keren doang kalau misalnya perlu dipanggil. Oh gitu. Karena seneng nyanyi, akhirnya Kak Edelin kalau di event datang gak cuma sebagai cosplayer tapi juga isi acara dengan nyanyi kan. Iya, cuman biasanya tuh event luar kota gitu sih. Kalau di Jakarta yang kayak event-event gede gitu, itu nggak terlalu berani. Terakhir Halloween kan juga nyanyi. Iya, Itu berarti masih cover-cover aja. cover. Aku ada lagu sendiri, cuman memang dibawakannya biasa pas event aja. event Kayak aja. lagunya Reon kan ada lagu sendiri tuh. Iya. Hari mengikuti, teruslah berlari hingga kita jadi. Di sesi sebelumnya kita juga pernah ngobrol ya. Waktu itu sebenarnya aku pengen nanya tentang anime cover teh kakak, tapi ternyata Kak Edelin lebih senang baca manga ketimbang nonton anime. Bisa tahu nggak alasannya kenapa? Aku nggak tahan kayak duduk lama di depan TV untuk nonton. Kalau manga tuh aku masih bisa berimajinasi sendiri. Iya. Dan itu kan source kebanyakan adalah source aslinya, kecuali yang dari visual novel kan. Jadi itu kayak lebih wah aja karena langsung dari pengarangnya langsung gitu. Kalau menurut aku. Jadi biasa kalau anime paling aku nonton yang ori-ori aja gitu, yang memang keluar langsung anime. Oh keluar langsung jadi anime. Atau enggak yang dari visual novel gitu. Iya. Tapi untuk ngebayangin kan sebenarnya kalau baca manga kan agak patah-patah gitu kan. Maksudnya dari adegan ini ke adegan ini dan seterusnya gitu. Itu menurut kakak, tapi kan tuh digambarkan lebih baik lewat anime kan. Tapi kalau kakak gimana? Maksudnya baca manga mungkin terpikir Mungkin udah kebiasaan kali ya. udah kebiasaan. Jadi malah lebih heboh, bisa ngebayanginnya lebih heboh di komik. Contohnya Magi. Magi kan kalau di komik keren banget tuh kesannya. Berantemnya, tapi kan di kayak kalau misalnya di animenya ini opini ya, opini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anime No jangan offense. marah. No offense. Aku ngeliatnya jadi kayak Jember Fashion Week lagi berantem gitu loh. Iya kan, mereka semua kayak tinggi-tinggi gitu dengan berbagai macam hiasannya berantem, tapi belanjanya shiu. Nggak semua anime artisnya sebagus kayak battle-nya Demon Slayer. Iya. Kalau semuanya kayak Demon Slayer keren sih. Iya. Oke, oh berarti Demon Slayer sempet lihat. Sempet nonton sih, cuman nggak semua karena aku udah baca komiknya juga. Cuman ya aku lumayan suka animasinya lah, kelihatan beneran berantem. Beneran berantem. Heeh. Berarti kakak lebih tertarik dalamin cerita. Iya, lore-nya kayak detail-detail dari ceritanya itu aku suka dari komik-komik yang lumayan ini. Ke games juga gitu. Kenapa? Games. Tergantung. Ada, aku tipe yang nggak skip dari dialog sih. Iya. Berarti suka banget sama game story dong. Tergantung story-nya, kalau bagus ya suka. Aku kan juga main game story ya, cuman game-game yang lebih ke dua dimensi. Kayak tahu genre Metroidvania nggak? Apa? Metroidvania. Pernah dengar tapi kayaknya nggak pernah main. Nah, itu game yang secara grafik scrolling mainnya Heeh. banyak yang 2D atau kan pixel. Oke. Cuman story-nya bagus-bagus. Oh, kalau itu aku kurang suka. Oh, kurang suka. Aku biasanya carinya antara exploration atau model-model kayak yang kayak kalau nggak yang real time battle gitu, action RPG gitu. Dari banyak kostum yang udah pernah kakak cosplay, kostum favorit apa kak? Mumei, Kotetsuji no Kabaneri, bagus itu bagus. Bagus. Jadi ceritanya tentang kayak zombie tapi steampunk gitu deh areanya. Steampunk tapi digabungin dengan kayak masa tradisional Jepang zaman Edo gitu, bagus lah. Oh, itu tahun berapa? Nggak inget bisa kalau steampunk kayaknya. Oh, tapi selama ini tetap itu yang paling favorit bro? Masih. Masih Itu beberapa tahun lalu sih. beberapa tahun lalu masih nyimpan maksudnya?
udah rusak karena banyak kulit ya bahannya. Perlu di request berarti. Boleh sih harusnya dibikin lagi. Nah, kalau kostum impiannya apa kak? Yang Kostum belum kesampaian impiannya? nih sampai sekarang. Sugocara, Sugocara, anim zaman kita SD. ya. Dari situ. Iya. Karena tertarik, karena kenapa? Karena nostalgianya atau? Karena nostalgia aja sih. Oh. Kan dulu favorit lah maksudnya. Berarti nggak masalah tuh misalnya, kayaknya kan banyak orang yang nggak tahu ya. Apalagi mungkin ibu generasi sekarang kan masih pada muda-muda banget. Aku nggak terlalu peduliin gituan sih. Aku mau apa ya udah ajar aja gitu. Beda cosplayer besar ya. Tapi itu lebih ke preferensi masing-masing orang sih. Ada yang masih mikirin. Iya, iya. Soalnya ya maksudnya balik lagi aku nggak menyalahkan mereka, itu kan kerjaan juga ya. Kalau aku nggak terlalu pusing. Kalau yang seandainya seri-seri baru mungkin atau dari games? yang Navia, Navia? Genshin Impact. Paling tahu. Sebenarnya tuh pas kalau masih jaga boot dia tuh pengen ininya apa sih dari Soccerer ya? Yang mana? Aduh nggak ada di sini. Oh, nggak ada di Yang sini. pink. Aku pengen tahu fakta unik tentang Franziska Edulin yang mungkin banyak orang belum tahu. Apa ya? Mungkin bisa dari sebagai cosplayer. Tahu nih. Tapi beberapa udah ada sih fakta uniknya. Aku nggak tahu Idealis. apa yang unik gitu. Perfeksionis. Oh, iya. Itu kan itu traits lah. Fakta unik jujur aku nggak tahu sih uniknya di mana. Mungkin kadang-kadang orang yang belum pernah ketemu aku kayak ngeliat fotoku di internet terus denger suaraku kaget kadang-kadang. Itu Kenapa? doang paling. Kenapa kaget? Agak rendah kan. Mereka tuh ekspektasinya aku ngomong kayak gini. Udah itu doang. Udah kayaknya itu doang. Gak tahu. Mungkin aku punya bisnis sampingan juga. Oh, iya. Full. Aku tahu. Aku udah buka warnet, buka tempat pijit gitu. Iya, 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 iya. Oke, itu dia jika cosplay bareng Franziska Edulin. Ada yang masih banyak penasaran dengan si Edulin ini? Silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan sampaikan. Thank you. Dadah.